Kristen gadungan juga ada loh. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Gereja Allah Gaifu. Kristen gadungan, ya itu dalam tanda petik ya, itu istilah yang saya munculkan. Kristen gadungan. Anda tahu gadungan? Gadungan itu pasti sebenarnya bukan Kristen, ya. Di semua agama itu ada yang namanya gadungan atau sekte atau sempalan. Dan yang gadungan ini malah mayoritas mencitrakan keyakinan itu. Udah gadungan tapi malah mayoritas. Baik, kalau di Kristen dengan mudah diidentifikasi. Yohanes 6 ayat 66. Ini dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ada banyak murid yang dipecat oleh Yesus. Bahasa Alkitab sih mengundurkan diri. Ya, kita tahu kan ya, kalau karyawan mengundurkan diri itu ada dua kemungkinan, dan kemungkinan paling besar adalah memang dia dipecat, tapi suruh mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak, berapa Yohanes 6 ayat 66, ada banyak yang mengundurkan diri, berapa diperkirakan? Ya, diperkirakan 10 sampai 12 orang. Jadi yang tertulis di Alkitab, tadinya murid-murid Yesus itu ada 12 tambah 70. Yudas mati digantikan sama Matias. 12 tambah 70 berarti 82. Tapi yang undur atau yang dipecat kurang lebih 10. Jadi sisa murid Yesus pada saat itu adalah 70 sampai 72 orang. Sepertinya sederhana ayat ini, Yohanes 6 ayat 66. Tapi itulah sumber dari Kristen gadungan. Ya, lalu Yesus mati disalib, bangkit, menurunkan Alkitab, ya perjanjian baru, selesai tahun 66 Masehi. Sampai sini selesai, clear and clean. Alkitabnya Kristen, lalu tahun 70 ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab Kristen sejati. Nggak ada apa-apa sampai sekitar tahun 100 ya, abad pertama ya. Semua rasul adalah Kristen. Roma 16 ayat 7 nggak ada, itu Santo Katolik nggak ada. Ya, lalu Allah itu esa, nggak ada itu. Yang penyimpangan-penyimpangan. Lalu setelah tahun 100 Masehi mulailah semua rasul sudah pada mati. Lalu itu tadi tuh keturunan dari para pecatan murid Yesus. Mungkin murid Yesusnya juga sudah pada mati. Lalu seri anak, seri cucu. Kemungkinan besar sampai cucu. Muncullah seorang cucunya para pecatan murid Yesus yang namanya Tertulianus. Nah, inilah biang kerok awal mula terjadinya penyimpangan atau gadungan. Di situ diajarkan Tritunggal. Nah, itu dia. Ya, Tertulianus. Si Anus itu sendiri hidup sekitar 230 Masehi. Ya. Sampai nanti diketok ya dalam Konsili Nikea 325 Masehi. Ini fakta, dan ini fakta yang diakui dan dibanggakan oleh mereka. Apa yang diketok, Pak? Yang diketok itu ya Tritunggal. Bahwa Allah itu Bapa, Yesus itu paling ngetop jadi Tuhan atau cuma jadi putra. Lalu ada roh yang dikudus-kuduskan. Itulah yang disebut dengan gadungan. Dengan berjalannya waktu, gadungan ini menguasai justru menguasai yang disebut kekristenan, yang sekarang disebut dengan gereja denominasi, sehingga seolah-olah orang di luar Kristen taunya Kristen itu Tritunggal. Parah ya Pak, parah. Sampai hari ini semua orang kalau nyebut dia orang Kristen, Tritunggal dia. Sedangkan kami adalah Kristen yang murni dan konsekuen Alkitabiah. Allah Esa, Yesus Kristus.
Ya, seperti itu. Jadi clear ya Pak, di Kristen sendiri ada gadungan, yaitu yang disebut sekarang ini gereja denominasi. Ada berapa gereja denom? Sekitar 55.000 di seluruh dunia. Kalau di negara sini ada 108 denominasi. Itu gadungannya menguasai mayoritas. Ya, sehingga orang taunya kalau Kristen itu ya Tritunggal itu. Ya. Yesus Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang duduk di tahta surga. Yesus Tuhan Allah, Dialah Alfa Omega, satu-satunya dan tak ada yang lainnya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, di Kristen sendiri ada gadungan, ya, yaitu Tritunggal atau sekte Tritunggal itu. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.